Selamat datang di Medlead Konsultan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji alternatif uji Chi-square. Uji alternatif untuk Chi-square yaitu uji kendal tau. Kapan kita akan menggunakan kendal tau? Nah, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Oke, saya jelaskan di sini apabila uji Chi-square itu tidak terpenuhi. Nah, uji square itu syaratnya adalah tidak ada sel yang bernilai 0. Artinya cross tab-nya itu tidak ada yang respondennya itu 0. Cross tab-nya itu loh. Nah, apabila itu tabel, nah untuk khusus untuk uji kendal tau itu lebih besar dari 2 kali 2 atau 2 kali 3 atau 3 kali 3 itu menggunakan kendal tau. Nah, itu apabila frekuensi harapannya itu expected count-nya itu kurang dari 5. Oke. Ini adalah tabelnya adalah tabel kontingensi lebih dari 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 itu menggunakan uji Fisher eksak kalau misalnya syarat uji Chi-square itu tidak terpenuhi. Kemudian apabila bentuk tabel itu lebih dari 2 kali 2, misal 2 kali 3, maka jumlah sel atau variabel harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20% itu maka menggunakan kendal tau. Kalau 2 kali tabel kali 2 kali 2 itu menggunakan uji Fisher eksak tes. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut aja ke contohnya. Saya memiliki data seperti ini. Ini adalah hipotesanya adalah ada hubungan pengetahuan dengan kunjungan pasien. Nah, ini kurang pasien. Nah, ini adalah datanya. Ini adalah hipotesanya adalah ada hubungan pengetahuan dengan kunjungan pasien. Nah, untuk pengetahuan itu kodenya itu 1, sedang itu 2, baik itu 3. Kemudian untuk kunjungan tidak teratur itu 1, teratur itu 2. Nah, di sini ada 2 variabel yaitu variabel pengetahuan dan variabel kunjungan. Variabel pengetahuan itu sebagai variabel independen atau variabel bebas, kemudian kunjungan itu variabel dependent atau variabel terikat. Oke, langsung aja kita kode kurang itu 1 lah. Kalau sudah di kode-kode seperti ini berupa data nominal, maka langsung aja kita copy. Oke, kita copy, klik kanan copy. Nah, kita buka SPSS-nya, maaf. Nah, ini langsung kita klik kanan paste. Untuk variabel satunya, untuk variabel 2-nya yang kunjungan kita copy lagi, klik kanan copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS, klik kanan paste. Oke, kita sudah memiliki 2 data yaitu var 001 sebagai pengetahuan, var 02 sebagai kunjungan. Kita kasih nama per variabelnya yaitu dengan mengklik variable view, kemudian var 0001 itu kita kasih nama, ketik aja langsung pengetahuan. Kemudian untuk var 2 kita ketik kunjungan. Oke. Kalau sudah dikasih nama, kemudian value-nya jangan lupa di sini itu adalah pengetahuan itu 1, itu kurang, pengetahuan sedang itu kodenya 2, pengetahuan baik itu kodenya 3. Untuk kunjungan tidak teratur itu kodenya 1, teratur itu kodenya 2. Oke, kalau sudah, oke, langsung aja ke SPSS-nya. Oke, value kita klik. Kalau sudah muncul seperti ini, segi 4 ini kita klik. Kemudian value 1 kita kasih kurang. Tadi kan 1 itu pengetahuan kurang. Kemudian kita add. Kemudian 2 itu adalah sedang, kita ketik sedang, kita add. Kemudian 3 adalah baik, dan kita add. Oke, kalau sudah oke. Kemudian untuk kunjungan itu adalah 1, itu adalah tidak teratur. Kemudian kita add 2 adalah teratur. Oke, kita add. Oke, kalau sudah seperti ini kita data view, kita coba lihat apakah masih ada angka yang tersisa. Oh, ternyata sudah tidak ada. Oke, cara menganalisis untuk kendal tau uji alternatif itu sama seperti Chi-square karena ini adalah uji alternatif untuk uji Chi-square yaitu analyze, deskripsi statistik, cross tabs. Oke, sudah klik. Kemudian pengetahuan masukkan ke row, kunjungan kita masukkan ke kolom.
Kalau sudah statistik, nah jangan lupa ini adalah uji C-square dicentang. Kenapa? Karena ini adalah ingin menguji alternatif dari uji C-square. Kita lihat dulu apakah datanya itu di uji C-square itu memenuhi syarat atau enggak. Kita centang C-square, kita centang kendal tau B. Beda antara kendal tau B sama kendal tau C itu beda. Kalau B itu adalah apabila tabelnya itu 3x3. Kalau kendal tau C itu lebih besar dari dengan sampel yang lebih besar lagi, dan sampelnya itu lebih besar dari 100. Tabelnya 3x3 itu kita centang kendal tau C. Kita bisa juga centang kendal tau C, tapi hasilnya kita akan P value nya akan tetap sama. Oke, kita coba aja centang keduanya, nggak apa-apa. Kita nggak centang risk karena ini adalah tabelnya 3x2. Artinya apa? Di pengetahuan itu ada 3 kategori, yaitu baik, sedang, kurang. Oke, ini 3 kategori, artinya ini 3, ini 2, artinya ini adalah tabel 3x2. Oke, paham ya? 3x2 itu maksudnya 3 kategori, 2 kategori. Oke, kalau sudah paham, sudah, ini Inggris nggak usah. Oke, kemudian kita continue, kita oke. Nah, di sini akan muncul. Oke, ini akan muncul ini. Inilah hasilnya. Ini adalah perhitungan C-square-nya. Ini tabelnya nih. Yang seperti saya jelaskan itu cross tab-nya. Pengetahuan kurang di sini ada sel yang bernilai 0. Nih 0 0. Pengetahuan kurang kejujuran tidak teratur, selnya 0, sedang dan tidak teratur 0. Sedangkan di sini syarat uji square itu tidak ada sel yang dengan nilai frekuensi kenyataan itu sebesar 0. Nah, tapi di sini outputnya cross tab-nya itu ada 0, itu 2. Ini bagaimana? Artinya C-square itu tidak terpenuhi. Oke. Kemudian bukti yang syarat yang kedua yaitu ini. Oke, maaf ya. Ini 3 sel 50%, sedangkan yang di sini disyaratkan apabila tabelnya 2 kali lebih dari 2x2 atau misal 2x3 atau 3x2 itu lebih besar dari 20%, tidak boleh lebih besar dari 20%. Nah, akan tetapi di sini itu lebih besar dari 20%, yaitu 50%. Artinya apa? Uji Pearson C-square itu tidak terpenuhi, maka harus menggunakan uji alternatif, yaitu uji kendal tau, baik itu kendal tau B atau kendal tau C. Nah, di sini nilai P value-nya, Kak, ini kok B atau C ya yang kita pilih. Nah, lihat aja ini di sini. Nah, ini ternyata hitungnya keduanya B atau C itu sama, P value-nya sama. Sebenarnya tidak ada perbedaan mau pilih yang B atau C, tapi kami sarankan adalah memilih kendal tau B. Karena apa? Di sini itu jumlah respondennya itu kurang dari 100, yaitu 60. Total respondennya adalah 60. Jadinya pakainya ya kendal tau B. Oke. Nilai P value-nya adalah 0,01. Artinya apa? Ini lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah pengetahuan itu lebih pengetahuan itu dapat berhubungan dengan kunjungan dari si pasien itu. Oke, sekian dari kami, karena semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Silakan lihat contoh-contoh yang lain.